مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin berbagi ilmu tentang riya, ujub dan sombong atau takabur. Namun pada video kali ini kami hanya membahas tentang riya karena kami hanya membahas tentang riya. Pada dasarnya, ketika orang melakukan riya ataupun bersifat dengan sifat riya, ia mengharapkan kedudukan di hati manusia yang lain dengan menampakkan perbuatannya sehingga orang lain mengira bahwa ia adalah seorang yang baik sehingga memuliakan dia. Riya termasuk ke dalam cinta kepada kemegahan. Sedangkan cinta kepada kemegahan sendiri adalah salah satu daripada mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu adalah perkara yang tercela. Riya ada pada 5 tempat. Sebagaimana yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Yang pertama, riya dalam agama dengan badan. Seumpamanya seorang yang menampakkan kurus. Kebanyakan orang merasa minder dengan kurus, tapi ia merasa bangga dengan kurus. Merasa bahwa dirinya adalah memang kurus. Karena di saat ia menampakkan bahwa dia kurus, sehingga orang lain mengira bahwa dia adalah seorang yang rajin berpuasa, sedikit dalam makanan, dan tubuhnya kuning dan tubuhnya pucat, sehingga orang mengira bahwa ia rajin dalam ibadat tanpa menghiraukan vitamin dan ini itu sebagai macam dan sebagainya lah. Ini riya dengan badan. Yang kedua, riya dengan tingkah laku dan penampilan. Contohnya seperti seorang yang suka menampakkan tingkah lakunya dalam ketika berjalan, ia menundukkan kepala seolah-olah dan sebagainya. Ketika ia bergerak dalam perlahan seperti saya memang begini orangnya, padahal itu dibuat-buat supaya orang menilai bahwa ia seorang yang tenang, seorang yang selalu memikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya lagi pada penampilan, ia suka memakai pakaian yang sebagainya, pakaian yang seumpama seperti pakaian yang kusut, pakaian yang robek, dan pakaian-pakaian yang sudah tidak layak dipakai, sehingga ia menginginkan orang lain mengira bahwa ia seorang yang zuhud, seorang yang tidak memikirkan kepada penampilan. Bahkan ketika ia berkawan dengan orang-orang yang soleh, bahwa supaya orang yang soleh tersebut mengira bahwa ia zuhud, ia mengira bahwa ia mau bahwa orang lain mengira dia zuhud. Sehingga seandainya disuruh lepas pakaian yang ia gunakan, ia merasa terbunuh, merasa dirinya dipancung karena takut sangkaan daripada orang lain bahwa si fulan tersebut sudah berpindah daripada tarikat zuhud kepada tarikat cinta kepada dunia. Dan di antara lain contoh daripada riya dengan penampilan dan pakaian adalah suka membiarkan ataupun suka menampakkan bekasan sujud. Ini banyak yang kita dapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Bekasan sujud biasanya hitam di talak. Jadi ia mau bahwa orang mengira dia seorang yang sangat suka dalam bersujud, artinya sangat sering-sering dalam salat dan sebagainya. Ini riya dengan tingkah laku dan pakaian. Yang ketiga, riya dengan perkataan. Contoh riya dengan perkataan
ia suka memberi nasihat, ia suka menghafal hadis, ia suka menghafal kalam-kalam hikmah, sehingga di saat orang lain salah dalam mengutarakan hadis, bil mubadarah, dengan bersegera ia membetulkannya supaya orang lain mengira bahwa ia seorang yang pandai, seorang yang banyak menghafal hadis. Ketika seorang lain berbuat maksiat, ia mengeluh, ya Allah, saya sangat sedih. Ini ria dengan perkataan, supaya orang mengira bahwa dia seorang yang bijaksana, seorang yang baik, seorang yang saleh, seorang yang selalu memikirkan kepada muslimin yang lain. Dan yang keempat adalah ria dengan perbuatan. Ria dengan perbuatan seperti halnya ia salat, seperti halnya ia berpuasa, ia bersedekah dan lain sebagainya. Yang kelima, ria dengan bersahabat dan kawan. Ia suka berkawan dengan orang-orang saleh, orang-orang alim, supaya orang mengatakan bahwa oh, Fulan tersebut adalah seorang yang suka berkawan dengan orang saleh. Kalau orang berkawan dengan orang saleh berarti dia saleh. Kalau orang suka berkawan dengan orang alim berarti dia suka kepada orang alim dan sebagainya. Kelima ria ini banyak kita dapatkan dalam kehidupan kita, yang menjadi kewajiban untuk kita jauhi. Baik itu ria dalam ria dengan badan, tingkah laku, penampilan, ataupun ria dengan perkataan, ria dengan perbuatan, dan ria dengan bersahabat. Ini harus kita jauhkan supaya mudah-mudahan kita menjadi bahagian daripada orang-orang yang ikhlas. Bagaimana kita menjauhkan? Yaitu dengan mengenal. Ketika kita mengenal bahwa ini ria, maka ini tidak dilanjutkan. Seperti halnya kita mengenal musuh. Bagaimana kita lari dan menjauh daripada musuh? Yaitu terlebih dahulu dengan mengenal. Ketika seseorang belum mengenal harimau, tentu saja dia tidak akan lari ketika melihatnya. Namun ketika seorang mengenal bahwa ini adalah harimau, ya tentu ia akan berlari dengan sekencang-kencangnya. Dan kita harus mengenal mengenal setiap ria supaya mudah bagi kita untuk menjauhkannya. Mohon maaf di mana ada kesalahan dan mohon kritikan dan saran. Wallahu a'lam bishawab.